Shalom, saat ini kita akan membahas 7 jenis baptisan di Alkitab dan penjelasannya. Kalau kita tahu bahwa Alkitab mencatat berbagai macam baptisan, Alkitab tidak hanya mencatat baptisan air, walau baptisan inilah yang paling banyak dibahas di Alkitab. Tetapi sebenarnya ada berbagai macam baptisan di Alkitab. Sedikitnya ada 7 macam atau 7 jenis baptisan yang dicatat di Alkitab. Sebagian dari ketujuh macam baptisan ini hanya disebut satu kali saja di Alkitab, sedangkan sebagian lainnya itu disebut berkali-kali atau berulang-ulang. Ketujuh macam baptisan ini terdiri dari baptisan dalam pengertian secara harfiah serta baptisan secara kiasan. Ketujuh macam baptisan yang disebut di Alkitab ini sebagian harus dialami oleh orang percaya, sedangkan sebagian lagi tidak perlu kita alami, bahkan tidak bisa lagi kita alami, sebab hanya diperlukan di masa lalu, bukan di masa kini atau masa yang akan datang. Sementara sebagian lagi hanya diperlukan bagi orang tertentu di masa lalu, bukan diperuntukkan bagi orang Kristen pada masa kini. Kendati demikian, kita perlu mempelajari ketujuh jenis baptisan di Alkitab ini, sehingga kita dapat memahami dengan baik. Lalu apakah ketujuh macam atau jenis baptisan yang disebut Alkitab itu? Yang pertama, baptisan Yohanes. Jenis baptisan pertama di Alkitab adalah baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Markus 1 ayat 4-5. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan bagi Sang Mesias atau Tuhan Yesus. Allah memerintahkan Yohanes Pembaptis untuk membaptis orang-orang Israel demi pengampunan dosa-dosa mereka, serta sebagai persiapan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Namun meskipun banyak orang Israel yang memberi diri dibaptis oleh Yohanes, faktanya sebagian besar dari mereka menolak Sang Mesias untuknya mereka dipersiapkan. Hal ini nyata dari ketidakpercayaan mereka kepada Sang Mesias serta penyalipan mereka terhadapnya. Baptisan Yohanes disebut juga sebagai baptisan pertobatan, sebab dilakukan sebagai tanda pertobatan bagi bangsa Israel. Diyakini bahwa baptisan air yang pertama kali dibawakan oleh Yohanes Pembaptis diambil dari tradisi kaum Esen, sebuah sekte Yahudi yang radikal. Para arkeolog telah menemukan kolam-kolam di Israel yang diduga kuat sebagai bekas kolam-kolam baptisan kaum Esen. Namun demikian, akar baptisan air telah ada di Perjanjian Lama dalam bentuk pentahiran atau pembasuhan atau penyucian dosa. Baptisan Yohanes tentu hanya berlaku bagi bangsa Israel pada zaman sebelum kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, baptisan yang berlaku sebagai baptisan pertobatan adalah baptisan air atau baptisan Kristen atau baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, baptisan air atau baptisan Kristen. Jenis baptisan kedua di Alkitab adalah baptisan air. Baptisan air adalah baptisan yang paling sering disebut di Alkitab. Sekalipun baptisan Yohanes juga dapat disebut sebagai baptisan air, namun umumnya baptisan air mengacu pada baptisan Kristen atau baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan air disebut sebagai baptisan Kristen untuk membedakannya dari baptisan Yohanes yang sama-sama sebagai baptisan air. Inilah baptisan yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk diberikan kepada orang-orang yang telah percaya kepadanya. Matius 28 ayat 18-19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kini baptisan air merupakan satu dari 7 sakramen gereja Katolik dan satu dari 2 sakramen yang diakui oleh gereja-gereja Kristen Protestan. Dalam Perjanjian Baru, baptisan air diberikan bagi mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Orang yang telah dibaptis kemudian digabungkan ke dalam gereja. Gereja mula-mula membaptis jemaat secara massal sekitar 3.000 orang sebagai awal kelahiran gereja di Yerusalem pada saat pencurahan Roh Kudus. Kemudian hal ini juga dipraktekkan di berbagai kesempatan. Misalnya dipraktekkan oleh Filipus terhadap sida-sida Etiopia di dalam Kisah Para Rasul 8 dan oleh Petrus terhadap Kornelius keluarga di dalam Kisah Rasul pasal 10 dan oleh Paulus kepada kepala penjara sekeluarga di Filipi ada di Kisah Rasul pasal 16. Saat ini pandangan gereja terhadap baptisan air tidak seragam. Sebagian gereja menganggap bahwa baptisan air hanya diberikan bagi mereka yang telah dewasa dan telah percaya kepada Tuhan Yesus dengan cara diselam. Alasannya karena hal seperti inilah yang dipraktekkan di Alkitab. Baptisan seperti ini juga disebut sebagai baptisan dewasa atau baptisan selam. Sedangkan sebagian gereja justru membaptis seseorang ketika masih bayi dengan cara dipercik, bukan setelah dewasa dan telah percaya kepada Tuhan Yesus. Alasannya menurut mereka adalah karena baptisan bukan hanya tanda bahwa seseorang telah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga sebagai tanda perjanjian Allah dengan umatnya, seperti halnya sunat. Kolose 2 ayat 11-13. Baptisan seperti ini juga disebut sebagai baptisan bayi atau baptisan percik. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus. Jenis baptisan ketiga di Alkitab adalah baptisan Roh Kudus. Markus 1 ayat 7-8. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang percaya, seperti yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Dibaptis dengan Roh Kudus artinya adalah dibaptis ke dalam Roh Kudus, bukan dibaptis oleh Roh Kudus. Sama halnya dengan dibaptis dengan air, yang berarti dibaptis ke dalam air. Baptisan Roh Kudus bisa terjadi setelah orang percaya dibaptis dengan air, tetapi bisa juga terjadi sebelum baptisan air. Seperti dalam kasus keluarga Kornelius di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 46-48. Tujuan pembaptisan Roh Kudus adalah untuk memberi kuasa kepada murid-murid Tuhan Yesus dalam memberitakan Injil, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Baptisan Roh Kudus pertama kali dialami oleh para murid Tuhan Yesus. 120 orang banyaknya ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka tepat pada hari raya Pentakosta Israel. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Kemudian juga dialami oleh murid-murid lainnya, orang-orang Samaria, Kornelius sekeluarga, dan 12 murid Yohanes Pembaptis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1-7. Dalam ayat-ayat ini terjadi baptisan Roh Kudus disertai dengan tanda-tanda tertentu seperti bahasa roh dan nubuat. Orang Kristen tidak mempunyai pandangan yang sama tentang baptisan Roh Kudus ini. Sebagian gereja berpandangan bahwa baptisan Roh Kudus harus dialami oleh semua orang percaya seperti yang dicontohkan di Alkitab. Baptisan Roh Kudus itu terjadi bila mana orang percaya didoakan oleh seorang rohaniawan atau jika orang Kristen itu sendiri berdoa meminta baptisan Roh Kudus. Dan bukti seseorang dibaptis Roh Kudus menurut pandangan seperti ini adalah bahasa roh atau nubuat seperti contoh-contoh di Alkitab. Sedangkan sebagian lagi gereja melihat baptisan Roh Kudus sudah otomatis dialami oleh orang percaya ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus, seperti di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Yang keempat, baptisan api. Jenis baptisan keempat di Alkitab adalah baptisan api. Di dalam Lukas 3 ayat 16-17 dikatakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, dikatakan juga alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya.
dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi tebu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Seperti halnya baptisan Roh Kudus, baptisan api dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagaimana yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan api adalah baptisan penghukuman atau penghakiman. Di Perjanjian Lama, api sering menggambarkan penghukuman Allah. Baptisan ini baru terjadi pada akhir zaman, tak kala Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai Raja dan Hakim. Sekalipun Yohanes Pembaptis menyebut Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, namun hal itu tidak terjadi secara bersamaan. Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Tuhan Yesus saat kedatangannya pertama kali ke dunia, sedangkan baptisan api dilakukan pada saat kedatangannya kedua kali. Hal ini nyata dari tebu jerami yang dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Lihat ayat yang tadi kita dengar. Istilah api yang tidak terpadamkan tentulah merujuk pada api neraka atau penghukuman kekal pada akhir zaman. Baptisan api berlaku bagi semua orang, baik orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun orang yang tidak percaya kepadanya. Jadi baptisan api ini akan secara otomatis dialami oleh semua orang pada akhir zaman. Yang kelima, baptisan penderitaan Tuhan Yesus. Jenis baptisan kelima di Alkitab adalah baptisan dalam arti penderitaan. Lukas 12 ayat 50, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Baptisan ini adalah baptisan dalam pengertian secara kiasan. Hal ini muncul ketika Tuhan Yesus berkata bahwa ia harus menerima baptisan dan bahwa ia sangat bersusah hati karenanya. Maksud Tuhan Yesus dengan baptisan di sini tentulah bukan baptisan secara harafiah. Jadi bukan baptisan air, baptisan Roh Kudus atau baptisan lainnya. Tetapi yang dimaksudkannya adalah penderitaan, penyalipan, dan kematian yang akan dialaminya. Bukan hanya di sini Tuhan Yesus menyebut penderitaan, penyalipan, dan kematiannya secara kiasan. Hal yang kurang lebih sama dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 39, di mana ia menyebut penderitaan, penyalipan, dan kematiannya dengan istilah cawan. Baptisan ini hanya bisa dialami oleh Tuhan Yesus sebagai korban pengampunan dosa bagi manusia, sebab hanya Dia yang layak untuk menebus manusia dari dosa. Yang keenam, baptisan bangsa Israel. Jenis baptisan keenam di Alkitab adalah baptisan bangsa Israel. Ini juga merupakan baptisan secara kiasan. Hal ini dijelaskan oleh Rasul Paulus tak kala menjelaskan pengembaraan bangsa Israel di padang gurun dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. 1 Korintus 10 ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Arti baptisan di sini tentu bukan dalam arti harafiah sebagai sebuah upacara keagamaan, tetapi maksudnya adalah dalam arti kiasan. Dalam bahasa asli, ayat di atas itu berbunyi dibaptis ke dalam atau kepada Musa. Maksudnya bangsa Israel secara sukarela menjadi pengikut Musa, dipimpin oleh Musa dan diajar oleh Musa. Dengan kata lain, bangsa Israel mengabdikan diri untuk dipimpin dan diajar oleh Musa, menjadi murid atau pengikut Musa. Awan yang dimaksud dalam ayat tersebut tentulah merujuk pada tiang awan yang menyertai perjalanan bangsa Israel di padang gurun dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tiang awan tersebut dan juga tiang api merupakan lambang kehadiran Tuhan. Sedangkan laut dalam ayat tersebut pastilah merujuk pada laut Tebrau yang terbelah sehingga dapat dilewati oleh bangsa Israel. Sementara para tentara Firaun yang mengejar mereka tewas tenggelam di laut tersebut. Keluaran 14 ayat 21-28. Yang ketujuh, baptisan bagi orang mati. Jenis baptisan ketujuh atau yang terakhir di Alkitab adalah baptisan bagi orang mati. 1 Korintus 15 ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Baptisan ini disinggung oleh Rasul Paulus tak kala ia berbicara tentang kebangkitan orang mati.
Baptisan orang mati bukanlah baptisan yang dilakukan kepada orang mati, melainkan kepada orang hidup untuk mewakili orang mati. Hal ini merupakan tradisi di antara orang Kristen di kota Korintus pada masa itu, sebagaimana disampaikan oleh Yohanes Chrysostomus, Papa Gereja yang hidup tahun 349 sampai 407 Masehi. Dalam tradisi tersebut, jika ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus namun meninggal dunia sebelum sempat dibaptis, maka anggota keluarga dari orang tersebut akan dibaptis di hadapan jenazahnya untuk mewakilinya. Jadi baptisan tersebut dianggap dilakukan terhadap orang yang telah meninggal tersebut. Pada masa itu, juga masa sekarang di sejumlah gereja tertentu, rupanya ada selang waktu yang cukup lama ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus hingga ia dibaptis. Ini adalah masa persiapan bagi orang tersebut, di mana ia mengikuti semacam pengajaran singkat seputar arti dan tujuan baptisan sebelum ia dibaptis. Dan rupanya orang-orang Kristen di Korintus meyakini bahwa seseorang yang telah percaya Tuhan Yesus namun belum sempat dibaptis tidak akan selamat. Namun sebenarnya baptisan itu sendiri tidak menyelamatkan sekalipun diharuskan. Dalam kasus di mana seseorang tidak sempat dibaptis padahal sudah percaya pada Tuhan Yesus, pasti sudah selamat. Contoh adalah penjahat di kayu salib yang kepadanya Tuhan Yesus janjikan keselamatan atau firdaus. Walau dia tidak dibaptis, tapi Tuhan sudah menjanjikan keselamatannya. Karena kita tahu bahwa yang menyelamatkan adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, bukan baptisannya. Karena itu, baptisan seperti ini tidak perlu kita lakukan pada zaman sekarang. Itulah 7 macam atau jenis baptisan di dalam Alkitab, berikut penjelasannya. Semoga memberkati kita semua dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.